Berita aktual, 1 Oktober 2025. Ashdod, Israel. Pemerintah Israel melalui Menteri Luar Negeri, Israel Katz menayangkan rekaman grafis berjudul Bearing Witness kepada 12 aktivis pro-Gaza yang baru saja ditangkap oleh Angkatan Laut Israel saat mencoba menembus blokade maritim di lepas pantai Gaza. Video berdurasi sekitar 43 hingga 47 menit itu diproduksi oleh kantor juru bicara IDF dan berisi dokumentasi langsung dari bodycam militan Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Materi rekaman menampilkan kekejaman brutal, termasuk pembunuhan massal serta penderitaan wanita, anak-anak, dan bayi di wilayah Israel Selatan. Menurut pernyataan resmi dari Israel Katz, tujuan pemutaran video ini adalah untuk membuka mata para aktivis tentang siapa sebenarnya Hamas, organisasi teroris yang mereka bela dengan berbagai aksi dan narasi publik. Katz secara khusus menyebut nama-nama seperti Greta Thunberg dan Rima Hassan yang selama ini dikenal vokal mendukung narasi pro-Palestina dan mengecam operasi militer Israel di Gaza. Kapal aktivis yang diberi nama Madeleine membawa total 12 orang dari berbagai negara dan berusaha menembus blokade laut menuju Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan simbolik. Kapal itu dicegat oleh Angkatan Laut Israel di perairan internasional dan dikawal menuju pelabuhan Ashdod. Para penumpang tidak mengalami kekerasan, namun seluruhnya ditahan untuk pemeriksaan singkat, ditayangkan video bearing witness, dan kemudian dideportasi. Langkah Israel ini menuai reaksi beragam dari komunitas internasional. Beberapa lembaga HAM mengecam pemutaran video tersebut sebagai bentuk psikologis koersif, sementara pihak Israel menegaskan bahwa kebenaran tentang kekejaman Hamas tidak boleh ditutupi atas nama aktivisme. Belum ada pernyataan resmi dari Greta Thunberg atau Rima Hassan terkait penayangan video tersebut maupun kejadian di Ashdod. Pemerintah Israel menyatakan bahwa aksi pencegatan kapal dan penayangan video ini akan menjadi prosedur standar bagi setiap pihak yang mencoba menembus blokade Gaza secara ilegal. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini saya mengundang Anda untuk mendengarkan dengan hati terbuka. Bukan sebagai pengamat pasif, tapi sebagai pencari kebenaran. Dunia sedang gaduh. Mikrofon kebohongan diputar ke segala arah. Yang jahat disebut pembela. Yang suci disebut penindas. Yang berdarah-darah dianggap wajar, sementara yang berseru meminta keadilan malah dibungkam. Tapi saya tidak datang membawa suara mayoritas. Saya tidak berdiri di panggung popularitas. Saya tidak mencari pujian manusia. Saya datang hanya dengan satu misi, membela kebenaran firman Tuhan. Dan jika kebenaran itu menyakitkan bagi sebagian orang, biarlah luka itu menjadi awal dari pertobatan yang sejati. Hari ini bukan sekadar tentang Gaza atau Israel, bukan tentang politik atau narasi media. Ini adalah pertarungan antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kebohongan, antara kerajaan manusia dan kerajaan Allah. Mengapa saya bersuara hari ini? Karena dunia ini sudah terlalu lama dikendalikan oleh narasi palsu. Karena media lebih cepat menyebarkan air mata yang dibuat-buat daripada memperlihatkan luka asli dari anak-anak yang disembelih. Karena terlalu banyak orang yang berdoa untuk damai, tapi tidak berani mengecam pelaku kekerasan. Karena gereja-gereja mulai diam, padahal langit sedang bergemuruh oleh darah yang berseru kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa lagi netral. Diam hari ini adalah persetujuan terhadap kebohongan. Dan jika para nabi dulu berseru dari padang gurun, maka hari ini saya berseru dari mimbar digital ini. Hamas bukan korban. Hamas adalah mesin maut. Dan kebenaran harus disuarakan, meski disambut dengan kebencian. Kita hidup di zaman di mana lebih mudah membela pembunuh daripada membela umat pilihan Allah. Lebih mudah diterima saat ikut arus daripada berdiri di tengah badai sambil membawa panji kebenaran. Tapi saya memilih berdiri, karena jika saya diam,
batu pun akan berteriak. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya tidak akan menyenangkan semua telinga. Hari ini saya berdiri bukan sebagai komentator, saya bukan pencari popularitas, tapi sebagai suara kebenaran. Saya tidak tunduk pada opini dunia, karena hanya sedikit yang berani berkata benar, dan saya memilih untuk berdiri. Bukan di pihak politik, bukan di pihak propaganda, tapi di pihak firman Tuhan. Ketika para aktivis berlayar ke Gaza, mereka membawa kamera, tapi mereka tidak pernah mau melihat rekaman sebenarnya. Video berdurasi 47 menit dari militan Hamas itu bukan fiksi. Itu adalah jejak nyata dari neraka yang turun ke tanah Israel. Dan ketika dunia memilih untuk menutup mata, Tuhan membuka langitnya dan berfirman, "Aku melihat." Firman Tuhan di Kejadian 4 ayat 10 berkata, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Bayi tidak bersenjata, ibu tidak sedang menyerang. Keluarga yang sedang makan malam, bukan tentara. Tapi mereka dibantai, dipermalukan, dibakar, dan darah itu tidak bisa ditutup oleh kata perlawanan." Hari ini banyak yang berseru, "Bebaskan Gaza!" Tapi tidak pernah mereka berani berkata, "Hentikan Hamas." Mengapa? Karena mereka takut pada suara mayoritas. Tapi saya tidak, dan firman Tuhan pun tidak diam. Yesaya 5 ayat 20 berkata, "Celakalah orang yang mengatakan yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat." Hamas bukan pejuang, mereka adalah penguasa dengan darah di tangan. Mereka bersembunyi di balik anak-anak Gaza, tapi mereka tidak pernah menangisi anak-anak Israel. Dan Tuhan tidak akan membiarkan darah itu berseru sia-sia. Mereka datang dengan kapal ke Gaza, membawa simbol bantuan, tapi menolak melihat kenyataan. Mereka ingin membebaskan Gaza, tapi tak pernah mau membebaskan rakyat Gaza dari Hamas. Israel Katz memutar video bearing witness kepada mereka. Dan saya percaya itu bukan tindakan kejam, itu adalah panggilan pertobatan terakhir. Firman Tuhan di Yehezkiel 22 ayat 30 berkata, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya." Hari ini saya berdiri di mendirikan tembok itu. Bukan untuk memprovokasi, tapi untuk mewakili jeritan kebenaran. Firman Tuhan di Zakaria 2 ayat 8 berkata, "Siapa yang mengusik engkau, berarti menyentuh biji mataku." Israel mungkin sendirian di panggung internasional, dihujat, dikutuk, diboikot, tapi mereka tidak sendirian di hadapan takhta Allah. Tuhan tidak diam ketika biji matanya disakiti. Tuhan tidak netral ketika umatnya dibantai. Dan Tuhan tidak butuh izin dari PBB untuk bertindak. Yehezkiel 38 ayat 23 berkata, "Aku akan menyatakan kekudusanku di hadapan bangsa-bangsa." Apa yang terjadi hari ini di Gaza bukan semata konflik militer. Ini adalah penghakiman ilahi. Tuhan sedang menyingkapkan wajah dari kejahatan yang disembunyikan. Yang dahulu dibela sebagai pejuang, kini tampak sebagai serigala berdarah. Dan kepada mereka yang masih mau menutup mata, Tuhan akan memaksa mata mereka terbuka dengan kenyataan yang tak terbantahkan. Roma 8 ayat 31 berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita?" Saya tahu Anda yang mendukung Israel hari-hari ini dibully, di-cancel, dijuluki fasis, rasis, Zionis, dan lain-lain. Tapi ingat satu hal, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang berdiri di sisi perjanjiannya dipermalukan. Mereka boleh mengusirmu dari forum, tapi surga mencatat keberanianmu. Mereka boleh menuduhmu ekstrem, tapi Tuhan menyebutmu setia. Sebab Tuhan adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Gaza tidak sedang hancur karena Israel, tapi karena Tuhan sedang menyucikan tanahnya. Ketika darah tak berdosa tumpah, Tuhan tidak akan memberi damai kepada para pembunuh. Ia akan menyalakan api di antara mereka. Dan ketika semua selesai, dunia akan tahu
Israel hidup, karena Allah Israel hidup. Hari ini saya berdiri bukan sebagai komentator, tapi sebagai suara kebenaran. Saya tidak takut kehilangan pengikut. Saya takut jika saya diam, darah itu akan menuntut dari tangan saya. Kepada Hamas, pertobatan sudah tertutup bila tidak ada pengakuan dosa. Kepada Gaza, Tuhan ingin kamu bebas dari pemimpin berdarah. Kepada Israel, bangkitlah, sebab Tuhan tidak meninggalkan kamu. Saya tidak netral, saya berdiri di pihak firman Tuhan, dan saya akan terus bersuara sampai seluruh dunia tahu bahwa yang memegang janjinya kepada Israel bukan dunia, tapi Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, apa yang kita lihat hari ini bukanlah sekadar berita, bukan sekadar konflik geopolitik, bukan sekadar pertarungan wilayah atau ideologi. Ini adalah peperangan rohani. Ini adalah medan tempat kebenaran dan dusta bertabrakan. Ini adalah panggung di mana Tuhan sendiri menyatakan siapa yang memihaknya dan siapa yang melawannya. Jangan tertipu oleh narasi dunia. Jangan ikut-ikutan tren sosial yang membungkus kejahatan dalam nama kemanusiaan, tapi menolak mengakui siapa pembunuh sesungguhnya. Lihatlah dengan mata rohani, bukan dengan lensa media massa, karena dunia hari ini sudah buta oleh kebencian terhadap kebenaran. Banyak yang berteriak perdamaian, tapi menari di atas darah orang benar. Berhentilah netral ketika Tuhan sendiri sudah menyatakan posisinya. Tuhan tidak diam, Tuhan tidak pasif, Tuhan tidak bingung memilih pihak. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menulis satu kisah besar, bahwa Allah memilih satu umat, satu bangsa, satu tanah, dan Dia tidak pernah mencabut janji itu, meski seluruh dunia ingin menghapusnya. Hari ini, saat bangsa-bangsa bersatu melawan Israel, Tuhan sedang mengumpulkan para saksinya. Bukan saksi pasif, tapi saksi yang bersuara, saksi yang tidak takut kehilangan kenyamanan, saksi yang tidak butuh izin dari dunia untuk berdiri tegak bersama kebenaran. Dan saya percaya jika engkau sedang menonton ini, maka Tuhan sedang memanggil engkau untuk jadi bagian dari suara itu. Kita bukan dipanggil untuk populer, kita bukan dipanggil untuk diterima dunia, kita dipanggil untuk setia. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 18, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Jangan cari tepuk tangan dari dunia yang menyalibkan kebenaran. Carilah pengakuan dari Tuhan yang akan datang kembali dengan mahkota dan pedang di tangannya. Dunia boleh mencap kita ekstrim, tapi Tuhan melihat kita sebagai umat yang berdiri di celah tembok, sebagai penjaga kebenaran di tengah banjir kebohongan. Dan kepada semua yang bertanya, kenapa masih membela Israel di tengah hujatan global? Jawab ini, karena Tuhan membela Israel, dan saya tidak akan pernah menentang Tuhan. Saya tidak menaruh harapan pada politik, tidak berharap pada lembaga internasional, tidak percaya pada netralitas dunia. Saya hanya percaya pada janji Tuhan, bahwa Dia akan memberkati yang memberkati Israel dan mengutuk yang mengutuk Israel.
Saya hanya takut akan satu hal. Jika saya diam, maka batu-batu akan berseru menggantikan suara saya. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Selama napas masih di dalam dada ini, selama kebenaran masih tertulis di Alkitab, selama Israel masih menjadi biji mata Tuhan, maka saya akan berdiri, saya akan bersuara, saya akan menyuarakan kebenaran. Meskipun dibenci, meskipun diserang, meskipun ditinggalkan, karena saya tahu yang berjalan bersama Tuhan tidak pernah berjalan sendirian. Suatu hari dunia akan tahu bahwa yang mereka hina adalah umat perjanjian Tuhan, bahwa yang mereka coba hancurkan tidak bisa dihancurkan, karena yang berdiri di balik Israel adalah Tuhan semesta alam. Dan kepada bangsa-bangsa yang menyentuh biji mata Tuhan, waktumu hampir habis. Pertobatan bukan tentang slogan, tapi pengakuan bahwa kamu berdiri di pihak yang salah. Tuhan sedang menyucikan tanahnya, Tuhan sedang membela umatnya, dan tidak ada kuasa neraka yang bisa menghentikan rencananya. Maka hari ini saya berseru, bangkitlah umat Tuhan, jangan diam, jangan netral, jangan takut, karena ketika Israel hidup, itu tanda bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Shalom dan tetap berdiri di pihak yang benar. Sampai langit terbuka dan Raja segala raja datang menuntut keadilannya. Saudara-saudari dalam Kristus, hari-hari ini bukan lagi tentang siapa yang paling banyak tahu Alkitab. Bukan tentang siapa yang paling sering ke gereja, atau siapa yang paling lantang menyebut nama Tuhan. Hari-hari ini adalah tentang siapa yang benar-benar hidup bagi Tuhan. Siapa yang tetap berdiri ketika badai datang. Siapa yang tetap setia saat dunia menertawakan iman kita. Siapa yang tetap suci di tengah dunia yang penuh kecemaran. Pemisahan sedang terjadi antara gandum dan lalang, antara terang dan gelap, antara yang suam-suam kuku dan yang menyala oleh Roh Kudus. Ini bukan lagi masa untuk bermain-main dengan dosa. Ini bukan waktu untuk setengah-setengah ikut Yesus. Tuhan sedang mencari siapa yang benar-benar miliknya dan siapa yang hanya ikut karena nyaman. Akan datang saatnya. Mereka yang hanya pura-pura akan ditelanjangi oleh waktu. Mereka yang menyembah dengan bibir tapi hatinya jauh akan dipermalukan di hadapan takhtanya. Tapi mereka yang tulus, yang tersembunyi tapi setia, yang menangis dalam doa, yang tetap berdiri dalam kesunyian, mereka itulah miliknya. Jangan tunggu sampai semua terlambat. Jangan menyesal ketika pemisahan sudah selesai, karena yang tidak miliknya akan dilempar keluar hari ini. Pilihlah Tuhan dengan sepenuh hati. Hiduplah dalam kebenaran, bukan sekadar pengakuan. Berjalanlah dalam kekudusan, bukan sekadar penampilan. Karena hari pemisahan bukan hari ancaman bagi yang benar, tapi hari kemenangan bagi yang sungguh-sungguh miliknya. Saudara-saudari, jangan tertipu oleh kemakmuran dunia ini. Jangan terbuai oleh agama tanpa pertobatan. Karena Tuhan tidak melihat apa yang tampak di luar. Tuhan sedang menilai hati. Tuhan sedang menguji motivasi. Tuhan sedang memisahkan, bukan berdasarkan penampilan, tapi berdasarkan kesetiaan. Berapa banyak orang yang tampak rohani, tapi hatinya sudah jauh dari kasih yang mula-mula. Berapa banyak yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi hidupnya adalah pemberontakan diam-diam yang dibungkus oleh liturgi. Ini adalah saatnya Tuhan menyingkirkan topeng-topeng. Saat Tuhan membongkar apa yang tersembunyi. Tidak ada yang luput dari sorotan matanya yang menyala. Semua akan terbuka, semua akan terungkap. Karena itu, jangan bangga jika masih bisa berdiri hari ini. Jangan merasa aman hanya karena masih bisa melayani. Periksa hatimu, apakah masih setia? Apakah masih murni? Apakah masih takut akan Tuhan? Jika tidak, bertobatlah, berlututlah, tangisilah segala kemunafikan. Karena waktunya makin singkat, Tuhan sedang memisahkan dan tidak ada zona abu-abu. Engkau miliknya atau bukan, engkau dipeliharanya atau ditinggalkan. Pilihan ada di tanganmu, dan waktunya bukan besok, waktunya adalah sekarang. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan.
kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.